Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-75 dari 90 topik. Pengantar Hukum Acara Pidana. Sebelum secara resmi nama Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 285 KUHP, telah menggunakan istilah Wetboek van Strafvordering, Belanda, dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah Wetboek van Strafprocesrecht, Belanda, atau Procedure of Criminal, Inggris, yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah Strafvordering itu meliputi seluruh prosedur acara pidana. Istilah lain yang diterjemahkan dengan tuntutan pidana adalah strafvervolging, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian strafprocesrecht, hukum acara pidana. Jadi istilah strafvordering lebih luas artinya daripada istilah strafvervolging. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP, karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim, eksekusi. Demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa, banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, herziening, dan kasasi demi kepentingan hukum. Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai hukum pidana formal, maksudnya untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material berisi petunjuk dan uraian tentang delik tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana, hukuman, dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. R. Susilo mengemukakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur 1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan. 2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. 3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka. 4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana. 5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya. Atau dengan singkat dapat dikatakan, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. JCT Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu, hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Fungsi pokok hukum acara pidana yaitu, 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Pengambilan putusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Sedangkan menurut Bambang Purnomo, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah 1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. 2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. 3. Melaksanakan keputusan secara adil. Selanjutnya, Yahya Harahap mengemukakan landasan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. 2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu, a. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. B. Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum. C. Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu, a. Menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. B. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. C. Agar tidak bergeser dari KUHP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya. 4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. 5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban, yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah sebagai berikut, mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera, tata tenteram kerta raharja. Prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana antara lain, 1. Prinsip legalitas. 2. Prinsip keseimbangan. 3. Prinsip unifikasi. 4. Prinsip diferensiasi fungsional. 5. Prinsip saling koordinasi. Selain itu, asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHP, yaitu, 1. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum, mendeponir. 2. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada atau dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik. 3. Asas pra-peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 4. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana seberapa harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi. 5. Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa ilmu-ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana, sebagai berikut. 1. Logika. 2. Psikologis. 3. Kriminalistik. 4. Psikiatri. 5. Kriminologi. Itulah materi topik ke-75 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.